Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami Breaking News Berita 1 News Channel. Dan pemirsa, saat ini calon Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menggelar konferensi pers yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dan kita akan menunggu apa keterangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto atau tim Koalisi Merah Putih selengkapnya. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Hotel Grand Hyatt Jakarta. Kita akan melihat situasi yang ada di ruang press conference di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Ya, pemirsa, ini adalah kondisi saat ini di mana tim liputan kami sudah bersiap untuk melaporkan konferensi pers yang menurut rencana sesaat lagi akan disampaikan oleh tim Koalisi Merah Putih, atau kemungkinan juga Prabowo Subianto akan menyampaikan sendiri apa sikap atau responnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak semua gugatan PHPU yang diajukan oleh Prabowo Hatta. Dalam sidang putusan sengketa Pilpres yang telah berlangsung sejak siang tadi, pemirsa, seperti yang Anda ikuti bersama kami, juga telah dibacakan pertimbangannya bahwa MK telah menolak dalil yang diajukan oleh kubu Prabowo Hatta dan belum satu atau tidak ada satupun permohonan dari kubu Prabowo Hatta yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang terkait adalah dugaan pelanggaran oleh panitia pemilu di Kabupaten Sarmi, Papua, di mana dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dalil pemohon tidak dilengkapi atau tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Dalil lain yang juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya terkait dugaan pengerahan massa untuk memilih pasangan Jokowi JK yang ada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Majelis Hakim berpendapat yang disampaikan oleh Hakim Muhammad Alim bahwa dalil tersebut tidak beralasan. Sementara terkait dugaan pengalihan suara, Mahkamah juga menolak dalil dari kubu Prabowo Hatta di Papua. Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohon terbantahkan saat saksi dari pihak termohon yang tadi sudah kita simak bersama-sama juga menyatakan ada pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas, dan semua itu ternyata terbantahkan dalam persidangan. Dan pemirsa, dalam siaran langsung yang kami hadirkan sejak siang tadi juga MK telah menolak dalil terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan di Bondowoso, Jawa Timur. Pemirsa, kita lihat saat ini ruang konferensi pers yang akan digunakan oleh tim Koalisi Merah Putih Prabowo Hatta sudah mulai dipenuhi oleh rekan-rekan awak media, wartawan. Dari pantauan kami kita lihat ada Ali Mohtar Ngabalin bersama beberapa anggota tim Koalisi Merah Putih. Ada Fahri Hamzah juga saat ini sudah bersiap untuk bersama anggota tim Koalisi Merah Putih lainnya untuk memberikan keterangan kepada rekan-rekan pers yang berada. Ada juga Tantowi Yahya yang merupakan politisi dari Partai Golkar. Ya, pemirsa, ini adalah Fadlizon yang sudah bersiap untuk memberikan keterangan pers. Kita belum mengetahui apakah nanti Prabowo Subianto akan memberikan secara langsung keterangannya kepada rekan-rekan pers ataukah diwakili oleh anggota tim Koalisi Merah Putih. Karena di antara Fadlizon dan Tantowi Yahya terlihat masih ada satu kursi yang kosong. Apakah itu nanti akan ditempati oleh Prabowo sendiri atau tidak, kita masih menantikan informasi selanjutnya. Bisa sadar ya? Coba juru bicara cek. Si Mas, mau cari Pak Idrus dulu nih. Sorry ya.
Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini merupakan gambar yang kami siarkan langsung dari Hotel Grand Hyatt Jakarta, tempat di mana akan dilangsungkannya press conference oleh tim Koalisi Merah Putih. Kami masih menunggu informasi apakah Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang semua gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi akan hadir sendiri untuk menyampaikan keterangan pers pada malam hari ini. Dan sementara itu dari pantauan kami dalam ruang konferensi pers sendiri sudah dipenuhi oleh rekan-rekan awak media dan juga anggota tim Koalisi Merah Putih yang sudah bersiap untuk memberikan keterangan kepada rekan-rekan pers. Salah satu hal yang disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tadi yaitu terkait mengenai daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB, di mana majelis hakim menolak semua keberatan pemohon termasuk pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB dan juga terkait mengenai tinta yang bisa dihapus ternyata juga tidak bisa dibuktikan oleh pemohon. Dua faktor utama yang membuat majelis hakim menolak semua gugatan Prabowo diantaranya adalah kurangnya barang bukti atau alat bukti serta tidak lengkapnya saksi yang kuat untuk mendukung apa yang dimohon oleh penggugat. Dalam soal DPKTB misalnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hal itu merupakan implementasi dari upaya untuk memenuhi hak konstitusi warga negara Indonesia agar seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dan sah secara hukum. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait dengan DPKTB itu. Sedangkan dalam gugatan mengenai soal tinta yang bisa dihapus agar pendukung Joko Widodo bisa memilih lebih dari satu kali misalnya, majelis hakim mengatakan terkait soal tinta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tinta tersebut bisa dihapus. Yang lebih penting dari semuanya ini adalah pemirsa, hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat, final and binding. Artinya setelah ini kita juga ingin mengetahui apakah langkah yang akan diambil selanjutnya oleh Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa beserta tim Koalisi Merah Putihnya. Telah bergabung juga dalam ruang konferensi pers yaitu Sekjen Partai Golkar yaitu Idrus Marham. Seperti kita ketahui bahwa Partai Golkar merupakan koalisi penting dalam Koalisi Merah Putih bersama tokoh pentingnya diantaranya Idrus Marham, Abu Rizal Bakri dan juga kita saksikan di layar televisi Anda ada Tantowi Yahya yang memang sejak awal getol mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Jalan sekjen. Santai aja, santai. Kalah. Ulang lagi. Oke. Tahan, Pak.